Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Wahyu Akamangut di Rainwood Studio. Ada motor lewat, nggak apa-apa. Kali ini gua bikin sedikit tutorial. Ternyata banyak banget yang apa namanya pemain-pemain atau teman-teman yang baru main fingerboard. Dan kali ini gue pengen ngasih uh, tips and trick 3 trik dasar yang wajib teman-teman kuasai untuk main fingerboard sebagai pemula. Kutip ya, sebagai pemula. Jadi buat teman-teman yang baru menyukai fingerboard, yang baru punya gitu kan, ngerasa kebingungan gimana sih cara main fingerboard gitu kan, kok bisa loncat gitu, apa pakai lem, double tap atau apa gitu. Itu enggak ya. Jadi bisa dilatih dan semua anak, semua orang bisa gitu. Jadi trik yang pertama itu yang wajib teman-teman kuasai adalah trik yang pertama, oli. Oli apaan, Bang? Oli samping? Bukan. Oli itu trik atau teknik dasar cara bikin si fingerboardnya itu lompat kayak gini. Kan? Ini misalkan penghalangnya nih. Tuh. Jadi caranya di sini ada bagian-bagiannya dari fingerboard sendiri, ada nose atau depan, ada tail itu belakang. Biasa diposisikan jarinya itu jari tengah di belakang, jari depan di arah depan, tapi posisinya disimpan di agak tengah sini, gitu kan. Simpan di agak tengah sini, nanti ini dihentak dan telunjuknya ditahan, gitu ya. Tuh. Cara paling mudahnya itu pakai bidang miring ya teman-teman. Kalau misalkan emang mau belajar secara teratur, ini gue lihat-lihat sekitar mana ya di bidang miring, kayak apa aja lah. Nah, ini ada nampan yang habis dicoret-coretin sama anak gue. Jadi bisa dari tembok atau bisa dari apapun itu, bidang datar tapi miring, karena untuk menyesuaikan trik ini gitu. Jadi tangannya dilemesin dulu ya, tuh, dilemesin. Nah, nanti kalau misalkan emang udah lancar seperti ini, ini kita tanpa harus ngepop ya, tuh. Jadi kalau udah lancar seperti ini, tinggal dilatih di bidang yang benar-benar datar seperti meja atau di lantai. Simpan dulu. Nah, gitu ya. Dan untuk trik yang kedua, pokoknya intinya sebelum masuk trik yang kedua, ini cukup mudah trik kedua juga. Pokoknya kuasain dulu trik yang pertama tadi ya, supaya lebih teratur gitu. Trik yang kedua adalah shuffit. Shuffit itu kayak membalikkan posisi fingerboard yang tadinya menghadap ke reguler, itu menghadap ke kiri ya, jalannya ke kiri, itu berbalik arah gitu. Jadi si papannya muter begini. Nah, 180 derajat. Nah, gitu ya. Gimana caranya? Masih sama caranya seperti yang tadi. Jadi sedikit pengembangan eh seperti oli tadi, cuman agak sedikit tendangan, eh, hentakan yang agak sedikit digeser dari jari tengah yang ada di belakang. Ini pasti tentak, agak sedikit digeser gini. Jangan berlebihan ya. Kalau misalkan agak terlalu kuat, itu tanpa sengaja bisa dapatnya 360 atau flip, bukan tri flip, atau 360 lah gitu kan. Jadi sedikit aja. Sebenarnya ini triknya yang susah-susah gampang ya, karena balancing untuk ngepopnya itu harus
sedikit dirasa gitu. Karena kalau misalkan kita over, itu tanpa disengaja teman-teman akan ngeluarin tray flip gitu. Dia bahkan bisa sampai berputar gitu, atau varial flip. Nanti gue jelasin kenapa bisa keluar, bisa pada akhirnya keluar flip gitu kan. Nah, oh gitu. Jadi sedikit digeser, terus. Nah untuk gue juga sebelumnya bikin video trik ini, nanti ada linknya gue kasih. Itu per apa namanya, per scene gitu ya. Yang diperagakan oleh teman gue, Kiwil. Nanti lu bisa cek juga di sana. Nah, itu trik wajib kedua yang harus dikuasain. Nah, yang ketiga itu kickflip. Dimana kickflip itu memutarkan fingerboard di udara ya saat lompat. Jadi pada saat oli, si papannya itu berputar gini ngebalik. Nah, gitu. Ini kita coba peragakan ya. Oke. Jadi posisinya kurang lebih sama seperti posisi oli, seperti posisi Safit gitu. Cuman finishing akhirnya pada saat di udara itu posisi kaki yang agak sedikit belok ke kiri pada saat papannya terbang, itu ditendang, si telunjuknya itu tendang ke samping sehingga lompat, tendang menghasilkan putaran gitu. Itu ya. Nah, biasanya trik kickflip itu terasa jauh lebih mudah dibanding Safit. Kenapa? Karena tanpa disengaja pada saat kita mencoba untuk melakukan oli, itu sering terlepas, dan yaitu dia tanpa disadari si papan itu tiba-tiba memutar gitu. Dan itu pun yang terjadi pada saat teman-teman coba untuk berlatih trik Safit gitu. Pada saat muter untuk 180 dan tenaga yang dikeluarkan agak berlebihan, jadi 360 bahkan plus flip gitu. Jadi 360 flip itu yang apa namanya, yang bikin senang biasanya. Wah, kok berlebihan apa ya, begitu ditanya ke teman yang lebih paham trik, oh lu bisa 360, itu keren gitu kan. Tuh, jadi saran dari gua, 3 trik itu wajib dikuasai untuk main fingerboard sebagai pemula. Oke. Segitu aja tip and trik dari gua, Mangwood. Selamat berlatih, selamat bermain fingerboard. Ayo main fingerboard. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.